Sementara itu Polri, Badan Narkotika Nasional dan TNI melaporkan Koordinator Kontras Haris Azhar ke Barreskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik dalam testimoni yang mencantum keterlibatan pejabat ketiga institusi tersebut dalam praktek narkoba Freddy Budiman. Merespon laporan ini, pihak Kontras pun angkat bicara. Melalui Wakil Koordinator Kontras Yati Andriani, Kontras menilai ketiga institusi yang melaporkan Haris Azhar ke Barreskrim gagal paham terhadap pesan atau informasi penting untuk membenahi institusi penegak hukum. Kontras mengaku akan terus mengikuti perkembangan kasus dan terus mengikuti proses hukum yang berlaku. Sampai hari ini secara resmi kami belum menerima pemberitahuan terkait laporan tersebut secara resmi. Tentu kami juga akan ikuti prosesnya dan Bang Haris sejak awal sudah menyatakan siap dan bertanggung jawab terhadap resiko dari kesaksian yang dilemparkan ke publik melalui media sosial. Tetapi kami juga sangat menyesalkan dalam hal ini kami merasa pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait yang melaporkan ini gagal memahami pesan yang kami sampaikan. Pesan ini adalah informasi yang menurut kami informasi penting yang seharusnya bisa ditindaklanjuti oleh berbagai lembaga negara yang terkait. Terkait catatan yang dirilis Haris Azhar, Presiden Joko Widodo menyatakan informasi yang disebarluaskan Koordinator Kontras Haris Azhar harus dijadikan masukan bagi institusi yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba. Namun informasi ini juga harus dipertanggungjawabkan kepada publik serta memiliki bukti kuat agar siapapun aparat yang terlibat dapat diproses hukum. Presiden juga mengingatkan kepada aparat pemerintahan dan aparat hukum untuk melihat kritik atau informasi itu sebagai bahan masukan ya untuk melakukan koreksi diri apabila memang apa yang disampaikan kritik dan informasi itu berkaitan dengan oknum aparatnya. Aktivis Haris Azhar dilaporkan oleh 3 institusi setelah isi tulisannya tentang keterlibatan Polri, BNN, dan TNI dalam kasus Freddy Budiman disebarluaskan di media sosial. Pelaporan ini mendapat reaksi dari netizen dengan tagar "Saya Percaya Kontras". Dilansir dari laman cnnindonesia.com, dukungan bagi Haris Azhar datang dari netizen yang mencuit dengan tagar "Saya Percaya Kontras". Laporan ini dinilai Muhammad Isnur dari Advokat LBH sebagai langkah mundur dalam demokrasi dan memperburuk citra ketiga lembaga tersebut. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan Haris diduga melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE dalam tulisan yang disebarkannya. Kita terhubung dengan Arief Kurniawan di Mabes Polri. Arief, kapan polisi akan memeriksa Haris Azhar? Ya Rian, menurut keterangan dari Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, memang saat ini status Haris Azhar masih sebagai terlapor dan Martinus menerangkan saat ini tahap penyidikan dari Haris Azhar masih dalam tahapan pengumpulan bukti dan juga mengumpulkan saksi-saksi. Dan dari pihak penyidik sendiri juga masih menelusuri sampai sejauh mana postingan Haris Azhar ini tersebar di dunia sosial media. Dan memang dari pihak Barreskrim sendiri juga menurut Martinus Sitompul belum melayangkan surat panggilan kepada Haris Azhar. Namun Martinus Sitompul menyatakan akan secepatnya untuk memanggil Haris Azhar untuk dimintai keterangan terkait status postingannya mengenai curhatan Freddy Budiman. Dan memang dari Martinus Sitompul sendiri mengatakan bahwa status Haris Azhar ini masih sebagai terlapor dan dalam penyidikannya nanti belum tentu dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan Martinus Sitompul sendiri juga mengakui bahwa laporan kepada Haris Azhar itu dilaporkan oleh 3 orang. 3 lapor masing-masing adalah perwira BNN, perwira Polri, dan juga perwira TNI. Dan ketiga laporan ini diterima pada 2 Agustus lalu. Dan terkait laporan yang disampaikan oleh ketiga institusi tersebut, dari Polri sendiri mereka menolak jika disebut reaktif menghadapi tudingan yang disebutkan bahwa ada oknum yang bermain. Karena Martinus Sitompul sendiri juga menjelaskan tadi dalam wawancaranya dari pihak Polri sendiri juga melakukan penyidikan internal. Jadi pihak-pihak perwira-perwira mana saja yang berhubungan atau menangani kasus Freddy Budiman saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara internal. Dan Martinus Sitompul juga berjanji jika memang nanti terbukti ada oknum kepolisian yang bermain, ini nanti akan dikenakan 3 sanksi, yaitu sanksi etik, sanksi
disiplin dan juga sanksi pidana. Dan untuk hukuman paling terberatnya adalah diberhentikan atau dipecat secara tidak hormat. Dan Martinus Tompo sendiri juga berjanji bahwa nanti jika memang terbukti bahwa ada oknum perwira yang bermain, ini nanti siapa pelakunya akan diumumkan kepada masyarakat. Namun untuk perwira TNI sendiri, pihak polisian mengaku tidak sampai ke sana karena itu sudah berbeda institusi, dan tentunya di pihak TNI sendiri juga ada pihak provosnya sendiri yang seharusnya bisa menyidik siapakah perwira yang bermain, oknum yang bermain dalam kasus Freddy Budiman ini. Dan sampai dengan saat ini belum ada kepastian kapan Haris Azhar akan dipanggil oleh pihak Barreskrim, masih menunggu dalam pengumpulan bukti-bukti dan juga pengumpulan saksi. Rian. Baik, Arief, tadi ada sempat menyatakan bahwa sebenarnya Polri menolak jika dikatakan reaktif dan juga sudah melakukan pemeriksaan internal. Kami ingin mengkonfirmasi lagi, apakah ini artinya bahwa sebenarnya polisi menindaklanjuti pengakuan yang dituliskan oleh Haris Azhar, yang juga diutarakan oleh Freddy Budiman yang kemudian beredar di media sosial, atau seperti apa sebenarnya, Arief? Apakah mereka hanya melakukan pemeriksaan internal tetapi tidak menggunakan testimoni Haris Azhar itu sebagai salah satu panduan? Seperti apa, Arief? Ya, memang ini sekarang kan masih dalam tahap pengumpulan bukti-bukti dan juga pengumpulan saksi, termasuk saksi-saksi ahli. Dan tentunya Martinus Tompo juga tadi berharap memang surat panggilan kepada Haris Azhar bisa cepat dilakukan, karena pihak penyidik juga membutuhkan keterangan dari Haris Azhar untuk memberikan keterangan. Dan tadi tanggapan Martinus Tompo ketika bersikap reaktif, bahwa reaktif dalam hal ini adalah Polri bukan berdalih bahwa ia tidak akan menindaklanjuti, justru karena dari postingan Haris Azhar di media sosial inilah yang membuat Polri melakukan penyidikan internal kepada perwira-perwira yang pernah berhubungan atau menangani kasus Freddy Budiman. Jika tidak ada postingan tersebut, jika tidak ramai di media sosial, tentunya dari pihak penyidik internal kepolisian tidak akan melakukan pemeriksaan internal, dan inilah yang sedang dilakukan saat ini oleh pihak kepolisian. Dan Martinus Tompo juga mengatakan pihak Polri juga melakukan koordinasi dengan BNN, karena dari BNN sendiri kan membentuk tim khusus untuk melakukan penyidikan internal terhadap perwira-perwira mana saja yang berhubungan dengan Freddy Budiman. Dan tentunya ini masih berjalan dan sangat menarik sekali untuk menunggu hasil penyidikan internal ini. Apalagi tadi Martinus Tompo juga berjanji akan mengungkap ke publik jika memang ini ada oknum yang bermain. Tentunya ini menjadi catatan penting untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian secara lebih menyeluruh. Rian. Baik, Arief, jika kita berbicara juga mengenai pada tahun 2012 di mana ada setidaknya dua maksud kami direktur narkoba yang juga terlibat dengan peredaran narkoba, dan keduanya ini juga diberhentikan. Apakah dengan adanya testimoni yang tersebut yang sekarang beredar di publik demikian, apakah juga akhirnya nanti polisi akan kembali melibatkan dua mantan anggotanya yang sudah diberhentikan ini untuk kemudian mengungkap siapa-siapa lagi sebenarnya yang ada di balik testimoni yang disampaikan oleh Freddy Budiman melalui Haris Azhar ini, Arief? Seperti apa Anda melihatnya? Ya, sayang sekali Martinus Tompo tadi ketika saya tanya, bahkan ketika saya bertanya siapakah inisial dari perwira yang melaporkan Haris Azhar, namun Martinus Tompo enggan untuk memberitahu. Dia hanya mengatakan bahwa tunggu saja karena saat ini masih dalam proses penyidikan. Dan apakah nantinya Polri akan menggunakan kesaksian dari dua direktorat narkoba itu tadi yang Anda bilang. Tadi Martinus belum sampai kepada tahapan itu karena saat ini masih dalam pengumpulan bukti dan juga pengumpulan saksi. Dan tentunya pengumpulan bukti dan saksi ini juga dari pihak kepolisian mereka masih memilah dan masih menelusuri sebenarnya sejauh mana sih impact dari penyebaran curhatan dari Freddy Budiman yang dipostingkan oleh Haris Azhar ke sosial media. Dan tentunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini menjadi pasal yang akan dikenakan kepada Haris Azhar. Dan namun dari penyidikan yang dilakukan saat ini belum ada pemanggilan, dan tentunya proses penyidikan yang akan berjalan nanti belum tentu akan menetapkan Haris Azhar sebagai tersangka, dan tentunya keterangan dari Haris Azhar ini juga dibutuhkan oleh pihak penyidik untuk membuka lebih lanjut sebenarnya siapakah oknum yang bermain di tubuh kepolisian. Rian. Baik, Arief Kurniawan, terima kasih telah melaporkan mengenai kondisi terkini terkait oleh testimoni Haris Azhar. Sementara itu, catatan yang dirilis oleh Koordinator Kontras Haris Azhar ternyata berbuntut panjang. Catatan ini berisi pengakuan terpidana mati Freddy Budiman yang mengungkapkan bahwa peredaran narkoba melibatkan banyak aparat dari institusi negara seperti BNN, Kepolisian, dan Bea Cukai. Haris dilaporkan oleh 3 institusi sekaligus, yakni Polri, TNI, dan BNN ke Barreskrim Mabes Polri pada Selasa pagi. Pelaporan ini dianggap netizen
Maksud kami, pelaporan ini ditanggapi netizen tanah air dengan munculnya tagar "Saya Percaya Kontras" yang menjadi trending topik di media sosial tanah air. Catatan yang dirilis ke publik tentang pengakuan terpidana mati Freddy Budiman ternyata menimbulkan implikasi hukum bagi koordinator Kontras Haris Azhar. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan bahwa Haris diduga melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam tulisan yang disebarkannya. Jadi ada yang mewakili TNI diwakili oleh bidang hukumnya dari Badan Hukum TNI, kemudian dari BNN Subdit Hukumnya, dan dari Kepolisian dari Divisi Hukum. Telah mencatatkan laporan polisi berkaitan dengan terjadinya dugaan pencemaran nama baik melalui jaringan media sosial. Atas dasar inilah kemudian muncul tagar "Saya Percaya Kontras" yang menjadi trending topik di media sosial tanah air. Gerakan ini diinisiasi para netizen yang mendukung langkah Haris Azhar membuka pengakuan Freddy Budiman ke publik. Sebelumnya, Haris menceritakan pengalamannya saat bertemu terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman di Lapas Nusa Kambangan 2 tahun yang lalu. Gembong narkoba ini membeberkan keterlibatan aparat negara dalam penyeludupan dan peredaran narkoba di Indonesia kepada Haris. Freddy juga mengatakan ada petinggi kepolisian berpangkat Inspektur Jenderal yang terlibat namun ia tidak menyebutkan nama. Dalam keterangannya Jumat 29 Juli 2016 yang lalu, Haris mengaku siap bertanggung jawab dan menanggung resiko atas keterangannya. Satu, secara normatif, tugas pembuktian itu tugasnya penegak hukum, tugasnya negara, bukan tugas saya. Saya diskusi dengan beberapa teman di Kontras, kita keluarkan data ini dan saya pasang badan. Namun keterangan Haris ini diragukan oleh sejumlah ahli. Salah satunya adalah Profesor Riset Bidang Politik dan Keamanan dari LIPI, Hermawan Sulistyo, yang curiga bahwa ini hanyalah cerita khayalan dari Haris. Saya kebetulan dulu pendiri, co-founder dulu. Itu kita investigasi dulu. Jadi tidak ada argumen, oh itu bukan tugas saya. Tidak, justru tugas Kontras dan itu dilakukan dengan baik selama ini adalah melembagakan, membawa persoalan ini ke institusional. Pengakuan ini sejatinya bisa dijadikan momentum bagi penegak hukum untuk membuktikan bahwa institusinya benar-benar bersih dari dugaan tindakan lancung menjadi penyokong peredaran narkoba di tanah air. Budi Adiputro, CNN Indonesia.